Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluar dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini meluncur bersama Yesus. Hari ini gereja memperingati Santo Vincentius A. Paulo. Dia dikenal dengan perhatiannya yang begitu besar kepada orang-orang miskin. Dia merasa terpanggil untuk melayani dan memberikan kehidupan yang layak kepada orang-orang miskin. Kemiskinan tidak menghalangi seorang untuk mendapatkan rahmat Allah. Santo Vincentius ingin menguatkan mereka bahwa Allah mempunyai perhatian besar kepada semua orang meski orang itu miskin. Vincentius mengajarkan kepada dunia bahwa kita perlu menjadi penyalur rahmat Allah kepada orang-orang miskin. Dalam Injil, Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan 2 hal. Pertama, mewartakan sabda Tuhan, dan kedua, melakukan karya nyata seperti menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Kedua hal ini mesti dilakukan dalam waktu bersamaan. Keduanya juga mempunyai nilai yang sama penting. Tugas seorang utusan tidak hanya mewartakan sabda, tetapi juga membantu orang-orang melepaskan diri dari penderitaan. Misi Allah itu membebaskan manusia. Yesus mengutus murid-murid untuk bermisi dengan mencontoh apa yang telah Dia perbuat. Mereka harus hidup sederhana, taat, dan percaya kepada Dia yang mengutus, belajar membebaskan diri dari keterikatan duniawi dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Kemiskinan adalah tanda hadirnya kerajaan Allah. Dengan kesaksian hidup mereka, para murid sudah menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang mendesak, yang harus diwartakan segera. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutus murid-muridnya dan memberi mereka tenaga dan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan kerajaan Allah. Itulah tugas yang diberikan kepada mereka. Tugas itu juga yang diberikan kepada kita, yaitu mewartakan kerajaan Allah bagi sesama dan membantu setiap orang agar mengalami keselamatan. Bagaimana kita melakukan tugas perutusan itu? Nasihatnya, jangan bawa bekal. Bila diterima di suatu rumah, tinggallah di situ, dan bila tidak keluar, kebaskan debumu. Apa artinya? Bekal kita terutama adalah kesatuan kita dengan Tuhan, sedangkan bekal yang lain nanti bisa didapatkan. Kalau kesatuan dengan Tuhan, keyakinan pada Tuhan itu tidak ada, maka meskipun bekal lain ada, kita tidak akan bersemangat dalam perutusan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.